Bisa ya? Oke, Ustaz. Langsung? Jun. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya masih diberikan kemampuan, kesempatan untuk terus berupaya mengabdikan diri hanya kepadanya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian pengabdian kita, ibadah kita, dan amal soleh kita kiranya Allah berkenan menerimanya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, termasuk kita mudah-mudahan istiqomah di jalan beliau, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan memberikan syafaatnya kepada beliau, mengizinkan beliau juga memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, turun sendiri. Marilah kita lanjutkan ngaji kitab kita tentang Mukhtasar Minhajul Qasidin. Terakhir kemarin masih seputar masalah min fadailil Jum'ah ya, keutamaan salat Jumat ya. Kemarin sampai pada ini yang kelima. Nggak bisa disentuh ini. Bentar ya. Atau saya stop dulu ya. Nggak bisa. Itu Ustadz, Gimana ini? kursornya sehabis dari halaman kecil diklikkan ke halaman yang besar Ustadz, baru diturunkan. Nah, ya ini di yang besar, tapi anu sendiri, Turun sendiri. turun sendiri. Sampai halaman berapa ini? Atau di yang kecil aja ya? Halaman 30 ya.
Mana nurunkan? Yang kecil aja nggak bisa ini. Oh, ini bisa ya. Pakai ini. Oke. Ya, kita lanjutkan di poin yang ke-12 di antara fadilah hari Jumat adalah an yuksir minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadza al-yaum. Hendaknya kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari ini, hari Jumat ini. Apa hadisnya, riwayatnya? Faqad tuwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla 'alayya fi yaumil jumu'ati 80 marrah ghafarallahu dzunuba 80 sanah. Nah, barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, Allah akan mengampuni dosa selama 80 tahun. Nah, meskipun kita baca not di bawahnya itu ya, mudah-mudahan tidak turun lagi. Not di bawahnya, Auradahu Sakhawi fil Qaulil Badi, halaman itu, wa nasabahu litaimi fi targhibihi wa Abi Syaikh, ini analisa hadisnya ya. Nah, tapi sanadnya hadis itu dianggap lemah nih ya. Wa sanaduhu dhaif yughni anhu hadis Aus ibnu Aus marfu'an. Tapi masih ada hadis yang lain yang menguatkan. Hadis yang lain yang menguatkan adalah inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sungguh di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Perintahnya fa'aksiru alayya salat fihi. Jadi perbanyak membaca salawat di dalamnya. Fa inna salatakum ma'rudah alayya. Karena salawat kalian itu ditampilkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku. Hadisnya Abu Daud dan ini sanadnya sahih. Artinya apa yang membedakan hadis yang kedua yang marfu, yang marfu itu ucapan sahabat tapi ada cantolannya kepada Nabi ya. Sanadnya sahih ya. Di sini yang kedua hadisnya tidak menyebutkan angka berapa kali sholawat. Sementara yang hadis yang analisanya lemah tadi, sanad itu mata rantai perawi ya, yang membawa hadis itu ada yang lemah orang-orangnya, itu menyebutkan angka ya, berapa kali sholawat. Berapa tadi? 80 kali ya, 80 kali. Nah, maka artinya yang lemah ini ya tidak menjadi standar, ya sholawat sebanyak mungkin, lebih dari 80 boleh, atau kurang dari 80 boleh ya. Nah, secara umum hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir sama ya. Secara umum di Quran itu fadhkurullaha dzikran katsira. Ya, berzikirlah dengan zikir yang banyak sekali. Nah, kalau ada riwayatnya tentang batasan minimal berapa, seperti doa pagi sore misalnya, ada yang 3 kali, ada yang 100 kali, ada. Dan riwayatnya sahih, ya tidak apa-apa kita amalkan. Tapi kalau tidak ada batasannya, ya sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita membacanya. Tidak perlu dihitung berapanya ya. Nah, kemudian berikutnya, wa inna ahabba zadin fis salati alaihi ad-du'a lahu. Ya. Nah, di antara bentuk doa ya, atau bentuk sholawat ya, yang menjadi bekal terbaik ya, yang menjadi bekal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma ati Muhammadan al-wasilah, seperti doa setelah azan itu ya. Itu kan mendoakan. Allahumma ya Allah,
berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah. Wasilah ini sarana ya. Al-fadilah keutamaan, wa darajatar rafi'ah, derajat yang tinggi. Wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'adahu. Bangkitkan dia nanti di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Allahumma jazi nabiyana, ya Allah berikan balasan kepada nabi kami, anna, atas apa yang dia perbuat kepada kami, ma huwa ahluhu, karena dia berhak mendapatkan itu. Nah, bagian dari ini redaksi yang ditulis oleh penulis, artinya boleh dengan yang lain. Termasuk diantaranya doa setelah azan yang sering kita baca ya, wa ba'athul maqam al-mahmud. Nah, maqam mahmud itu nanti di yaumil mahsyar ya, pada saat manusia terhalang atau mereka saling menunggu, hisab belum dimulai, mereka bingung. Akhirnya mereka mendatangi, mereka berinisiatif mendatangi, oh ini yang paling tahu mungkin manusia pertama, datang ke Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menyatakan pernah bersalah kepada Allah dan tidak berhak untuk untuk bab syafaat ini ya, tidak berhak untuk memberikan syafaat. Akhirnya mereka datang ke Nabi Nuh, kemudian sama, pernah menyatakan pernah punya salah kepada Allah. Kemudian datang ke Nabi Ibrahim ya, juga sama. Lanjut sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa saja yang tidak menyatakan pernah punya salah, tapi juga beliau tidak berhak, tidak diberikan izin. Akhirnya kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian beliau mengatakan analaha, saya yang diizinkan tentang syafaatul uzma ya, syafaat yang paling agung itu. Nah, kemudian beliau bersujud, tidak mengangkat, hadisnya panjang ya, tidak mengangkat kepalanya sampai ada jawaban dari Allah. Beliau mengatakan ummati ummati. Kemudian jawaban Allah, sal tu'ta syafi' syafa'. Sal tu'ta ya, mintalah kamu akan dikabulkan. Syafi' ya, mintalah syafaat, kamu diizinkan memberi syafaat. Nah, itu yang kemudian di tempat sujud beliau nanti itu ya, yang wa ba'athul maqam al-mahmud ini ya. Di padang mahsyar itu ya. Nah, setelah beliau bersujud itulah baru hisab dimulai kepada seluruh manusia satu demi satu. Sebelumnya bingung semuanya, nggak ada jalan keluar. Nanti kasus kedua sama, pada saat mau masuk surga, sudah di depan gerbang surganya itu, tapi pintunya tertutup. Itu bingung lagi kan, siapa yang berhak membuka ini. Itu syafaat beliau yang kedua, beliau yang diizinkan membuka surga pertama kali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, kemudian di samping kita bersolawat ya, atau berdoa, kata sholat itu secara bahasa artinya doa ya. Wal yudhif ila sholat al istighfar. Nah, jadi di antara zikir ya, atau doa-doa yang kita panjatkan di hari Jumat selain sholawat adalah istighfar ya. Meminta ampun kepada Allah. Fa innahu mustahabbun fi dzalikal yaum. Itu disunahkan di hari Jumat ini. Nah, kemudian yang ke-13, an yaqra suratul kahfi, membaca surat kahfi. Faqad jaa fi hadis min riwayat Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ada hadis dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ala uhaddithukum bi suratin mala'a azmuha ma bainas sama'i wal ardh. Tidakkah mau aku sampaikan ada satu surat yang keagungannya itu akan meliputi ya, menutupi langit dan bumi. Walikati biha minal ajri mithla dzalik.
Ya. Dan juga yang menulisnya dari pahala ya, catatan para malaikat itu sama ya, besarnya. Nah, kemudian waman qara'aha, dan barang siapa yang membacanya yaumal jumu'ah, ghufira lahu ma bainaha wa bainal jum'al ukhra wa ziyadat 3 ayyam. Yang membacanya dari Jumat, dia akan diampuni dosanya antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Itu fadilah membaca surat Kahfi di hari Jumat. Hari Jumat dimulainya ya begitu matahari terbenam, karena hitungan kalender Hijriah itu maghrib ya, seperti saat puasa kita laksanakan ya. Bukannya kan maghrib. Nah, jadi waman qara'al khumus al-awakhir, barang siapa yang membaca 1/5 terakhir saja, inda naumihi, saat sebelum tidur, ba'athahullahu ayyal laili sya'a. Maka Allah akan membangunkan di jam berapa tengah malamnya ya. Dia mau bangun jam berapa ya akan dibangunkan. Jadi tipsnya membaca 1/5 ya dari surat Kahfi, 1/5 terakhir. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab para sahabat, ya kami mau. Dan beliau mengatakan itu adalah surat Kahfi ya. Surat Kahfi ada berapa sekian lembar ya, 4 lembar kalau tidak salah. Kali. Waru ya fi hadis akhar anna man qara'aha fi yaumil jum'ah aw lailatal jum'ah wuqiyal fitnah. Ini fadilah lain membaca surat Kahfi di malam sampai hari Jumatnya. Dan siapa yang membacanya di hari Jumat atau malam Jumat akan dijaga dari fitnah. Dijaga dari fitnah ya. Wa yustahabbu an yukthir min qiraatil Qur'an fi yaumil Jum'ah. Juga disunahkan untuk memperbanyak baca Al-Qur'an di hari Jumat. Artinya tidak hanya surat Kahfi, boleh yang lainnya ya. Bahkan wa an yukhtam fihi, kalau bisa hatam di hari Jumat atau di malam Jumat jika mampu. Ya. Jika mampu. Nah, berikutnya yang ke-14, an yatasaddaq fi yaumil jumu'ah ya. Bima amkan. Hendaknya bersedekah di hari Jumat sebisa mungkin, semampunya ya. Tapi wal takun shadaqatuhu kharijal masjid. Nah, sebaiknya sedekahnya itu di luar masjid. Kan ada kenceleng di masjid ya tidak apa-apa diisi, tapi di sini harapannya kata beliau penulis ini sedekahnya di luar masjid ya. Ini bagian dari ibadah yang perlu kita lakukan di hari Jumat. Juga wa yustahabbu an yusalli salat at-tasbih fi yaumil jum'ah. Disunahkan juga untuk melakukan salat tasbih di salat Jumat. Nah, salat tasbih ini para ulama berbeda pendapat. Hadisnya masyhur. Hadisnya masyhur panjang, di bawahnya nanti akan disampaikan. Nah, penulis termasuk yang menganggap hadis salat tasbih ini sahih. Ya. Sebagian ulama mengatakan salat tasbih tidak sahih, ya. Hadisnya tidak sahih, jadi tidak perlu diamalkan. Karena diantara alasannya, karena salat tasbih itu semacam merubah doa salat ya, karena banyak membaca tasbih, merubah tatanan doa salat yang biasa dilaksanakan ya. Itu diantara alasan kenapa sebagian ulama tidak menyatakan sahih hadis salat tasbih ini ya. Tapi sebagian masyhur hadisnya, semuanya kenal hadis itu dan tata caranya. Ya Allah lupa. Balik lagi. Dan tata caranya dikenali oleh
hampir banyak semua ulama ya. Nah, ini ya salat tasbih fi yaumil Jum'ah ya. Seperti apa nanti di bawahnya. Kemudian yang 15, yustahabbu an yaj'al yaumal jum'ati li a'malil akhirah wa yakuffa an jami' asghalid dunya. Di hari Jumat sebisa mungkin disunahkan untuk menjadikan hari Jumat itu untuk amal-amal akhirat ya. Untuk tabungan akhirat. Entah itu berupa ibadah fisik atau ibadah harta ya, sedekah dan yang lainnya. Dan juga yakuffa an jami'i asghalid dunya, menahan diri untuk seluruh kesibukan duniawi. Makanya sebagian negara Timur Tengah itu liburnya hari Jumat, tidak hari Ahad dan hari Minggu ya. Ya mungkin harapannya supaya orang fokus untuk persiapan salat Jumat. Di Indonesia sebagian pesantren ada masih lembaga yang liburnya hari Jumat, tapi sangat sedikit. Lembaga atau pondok pesantren ya, rata-rata hari Minggu ya. Nah, berikutnya adalah faslun fi dzikrin nawafil. Satu pasal baru tentang zikir yang sunnah ya. Nawafil itu jamak dari nafilah, artinya sunnah. I'lam annama adal faraid minas salati salasata aqsam. Ya. Selain dari sholat fardu, kalau ini sholat ya, babnya bukan sholawat. Sholat ini sholat ya. Selain dari sholat fardu, itu ada sholat-sholat sunnah. Nah, oleh penulis dibagi. Sholat sunnah ini dibagi 3. Meskipun secara bahasa artinya sama ya. Kata sunan, mustahabat, dan tatawu'at ini sama secara bahasa. Sunan ya tidak sampai wajib. Mustahabat yang dicintai. Tatawu' itu tambahan. Secara makna bahasa mirip ya. Tapi oleh beliau dibedakan menjadi 3. Apa maksud dari sunan ini? Nah, maksud dari sholat sunnah itu biasanya yang dinukil dari Nabi dan beliau selalu melaksanakan, tidak pernah meninggalkan. Seperti sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu ya, itu hampir Nabi tidak pernah meninggalkan. Apalagi sholat witir ini sama ya, beliau tidak pernah meninggalkan saat mukim juga saat bepergian. Dari situ sebagian kecil ulama mengatakan sholat witir ini wajib. Menyimpulkan karena Nabi tidak pernah meninggalkan baik mukim maupun musafir beliau, maka witir sebagian ulama, sebagian kecil ya, itu wajib. Nah, tapi jumhur, sebagian besar witir tetap sunnah statusnya karena yang wajib hanya 5 waktu berdasarkan hadis Isra Mi'raj gitu ya. Tidak ada tambahan lain. Selain itu berarti sunnah semua. Dan juga sholat duha. Ini sunan ya, sunnah yang sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, atau dan sholat witir dan sholat duha. Itu 3 sholat ini yang dianggap sunnah, berarti Nabi al-muwadzabah ya. Muwadzabah itu selalu rutin dilaksanakan oleh Nabi. Tapi ada yang mustahab. Derajatnya lebih tidak rutin beliau melaksanakan. Ada riwayat tentang keutamaan sholat itu, tapi tidak ada riwayat yang menukil bahwa beliau selalu melaksanakan. Seperti apa? Seperti sholat saat masuk dan keluar rumah. Ada riwayat yang menyatakan, tapi beliau tidak rutin melaksanakan. Kemudian yang ketiga namanya tatawu'at. Tatawu' kan tambahan ya. Maka ma wara'a dzalika mimma lam yarid bihi khabar. Jadi tidak ada riwayatnya. Tatawu' kan menambah sendiri ya. Tapi al-abdu yatatawwa' bi fi'lihi. Seorang hamba menambah sendiri ya. Nah, seperti apa? Ya, waktu itu kan
Meskipun akhirnya disetujui oleh Nabi ya. Hadis tentang sholat setelah wudhu. Itu kan Bilal yang melaksanakan pertama ya. Kemudian Nabi mengatakan, saya kok mendengar sandalmu sudah ada di surga. Apa yang kamu lakukan? Nah, ternyata Bilal itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah wudhu. Ya, itu masuknya tatawu ya. Atau sholat mutlak secara umum. Sholat umum ya. Punya masalah yang berat misalnya, atau ingin memutuskan sesuatu, tapi kemudian masih ragu, sholat 2 rakaat. Itu sholat umum ya. Sholat umum, sholat mutlak. Itu boleh. Itu namanya tambahan-tambahan yang bisa kita laksanakan. Atau puasa mutlak ya. Puasa umum saja. Seperti Nabi saat masuk rumah, tanya kepada istrinya, ada makanan? Istrinya menjawab, tidak ada. Ya, kalau begitu saya puasa. Ini puasa apa ini? Puasa umum ya. Karena Allah saja. Puasa karena Allah. Itu pernah kasus begitu ya. Jadi, ya kok tidak sahur di malam hari, tidak apa-apa. Kalau puasa sunnah boleh. Sejak saat itu dia menahan. Asalkan belum minum ya. Belum minum setelah subuh. Belum makan, ya langsung puasa. Nah, itu namanya tatawu'at ya. Tatawu'at. Wa tusamma hadhil aqsam ats-tsalatsah nawafil. Semua ketikanya itu dianggap nawafil ya, tidak sampai ke derajat fardu. An-naflu ziyadah. Nafil itu ziyadah, tambahan. Wa hadhihi ziyadah 'alal faraid, tambahan kepada yang fardu-fardu. Nah, tapi kalau kita katakan ziyadah, itu kadang kita kurang terpacu untuk bisa melaksanakan. Selain ziyadah, sholat sunnah itu juga pelengkap. Kalau bagi Nabi lebih pas mungkin ziyadah ya, karena sholat beliau sudah sempurna, sholat fardunya sudah sempurna. Lah bagi kita ini sholat fardunya kan belum tentu sempurna. Mungkin masih ada celah-celah yang nggak lengkap gitu ya, sholat fardunya. Karena sholat seperti yang sebelumnya disampaikan kan harus terdiri dari 3 unsur kan. Harokat, adhkar, wal munajat. Ketidaksinkronan kadang antara 3 ini kan mengurangi kesempurnaan sholat ya. Gerakan, zikir, dan doa. 3 unsur doa, 3 unsur sholat ini harus sinkron sebenarnya setiap kali kita sholat. Nah, kalau ada yang kurang, maka harapannya yang sunnah-sunnah ini bisa menyempurnakan. Jadi tidak hanya tambahan sebenarnya. Sholat sunnah itu adalah melengkapi celah-celah yang bagi sholat fardu yang masih kurang. Kalau tambahan seakan sholat fardunya sudah merasa sempurna dan ditambahkan dengan sholat sunnah. Atau bahkan kadang ketika membaca definisi sunnah itu kan cenderung orang memudahkan ya. Sunnah itu kan kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Definisi ini kadang yang kemudian menjadikan sebagian orang sunnah kok, nggak wajib kok, nah gitu ya. Seakan cenderung memudahkan dan unsur meninggalkan sah. Maka sunnah coba kita definisikan untuk melengkapi yang kurang dari yang fardu, maka kita akan semakin bersemangat. Kemudian wa'alam anna afdal tatawu'atil badan as-shalah. Ketahuilah bahwa paling utama tambahan-tambahan fisik yang bisa kita laksanakan itu sholat ya. Termasuk sholat mutlak ya. Sholat sunnah banyak sekali. Ada sholat karena sebab, ada sholat mutlak, ada sholat rawatib tadi, sholat duha dan sebagainya. Sebisa mungkin kita melaksanakan mana yang mudah bagi kita. Wa aqsamun nawafil wa fadailuha masyhurah. Macam-macam sholat sunnah dan keutamaannya itu sangat
terkenal ya, masyhurah, mazkurah fi kutubil fiqh wa ghairiha. Nah, telah disebutkan dengan rinci di kitab-kitab fikih, karena ini fikih sisi lain ya, dari Imam Ghazali, kemudian diringkas oleh Ibnul Jauzi, diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah. Ya. Jadi beliau tidak menyebutkan detail apa saja sholatnya, ya. Tapi kemudian karena beliau termasuk yang menyetujui sholat tasbih, nah ini beliau menyebutkan di sini sholat tasbihnya ya, dan tata caranya. Walakin dzkuru minha sholat at-tasbih. Sholat tasbih. Li'annaha qad takhfa sifatuha 'ala ba'dhin nas. Karena sifatnya bagi sebagian orang masih asing ya. Sampaikan di sini. Farawa Ikrimah an Ibnu Abbas, seperti yang saya bilang ya, sebagian ulama di sini tidak setuju, tidak melaksanakan hadis ini. Sebagian termasuk beliau di sini yang menyetujui ya. Farawa Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas, suatu ketika Nabi pernah bersabda kepada bapaknya Ibnu Abbas ya, Abbas ini paman beliau, ya ammah, wahai pamanku, ala utika ala wa'allimuk, maukah kamu aku beri atau aku ajarkan, dan kemudian menyebutkan hadisnya. Nah, gimana caranya sholat tasbih? Tusolli 4 rakaat, sholat 4 rakaat, tapi di sela-selanya banyak tasbih yang dibaca. Di sini ya. Taqra fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitab wa surah. Setiap rakaat baca surat Fatihah, lalu surat pendek biasa seperti yang kita baca. Tapi setelah selesai baca surat, fa idza faragta minal qira'ah fi awwali rak'ah wa anta qa'im, ditambah tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 15 kali. Di rakaat pertama ya. Rakaat pertama 15 kali. Lalu ruku. Nah, kemudian setelah baca doa ruku itu ditambah tasbih lagi 10 kali. Nah, kemudian sami Allahu liman hamidah, berdiri ya. Setelah baca doa i'tidal itu baca tasbih 10 kali. Jadi lama, agak lama ya. Nah, kemudian sujud juga sama. Setelah sujud baca tasbih, setelah doa sujud ya, baca tasbih 10 kali. Duduk pun sama, setelah doa duduk baca tasbih 10 kali. Nanti sujud sama, setelah sujud baca tasbih. Itu namanya sholat tasbih, karena sering baca tasbih di dalam sholatnya. Nah, kemudian berdiri dari sujud, kemudian baca tasbih sebelum berdiri ya. Fataquluha asyran qabla an taqum. Maka tasbihnya totalnya 1 rakaat itu khamsun wa sab'un, 75 tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Taf'alu dzalika, kamu melaksanakan itu di setiap rakaat sampai 4 rakaat. Ini stata'ta an tusalliha, ini sabda Nabi kepada Abbas ya. Jika kamu mampu melaksanakan di setiap hari 1 kali, maka laksanakanlah. Kalau tidak mampu di setiap Jumat, ini ya, di antara fadilah hari Jumat ya, di setiap Jumat laksanakan itu. Jika tidak mampu setiap bulan, minimal 1 kali. Jika tidak mampu setiap tahun 1 kali. Jika tidak mampu 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup. Sebagian menyatakan hadisnya sahih dan mengamalkan hadis ini. Ini diantara ikhtilaf para ulama sejak zaman dulu ya. Dan tidak bisa dibantah ikhtilafnya. Silahkan jangan milih mana yang dengan alasan masing-masing pendapat, mana yang nyaman bagi kalian, bagi kita semuanya untuk bisa kita amalkan.
jika mengatakan hadis hadis dhaif itu masih boleh dilaksanakan, tapi dalam bab fadhailul a'mal. Oke. Terpental oleh sinyal. Gitu, sepertinya. Kemudian berikutnya yang berapa tadi? Balik 30. Nah, sekarang masuk di pasal berikutnya, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, kapan saja ya. Wala yatatawwa fi auqatin nahi, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah di waktu-waktu terlarang. Bisolatin la sababalaha, tapi sholat yang tidak bukan termasuk sholat sebab. Ada sholat sunnah tapi ada sebabnya ya. Misalnya masuk masjid, itu kan ada sebab masuk masjid baru boleh sholat sunnah kan. Nah, yang tidak boleh adalah sholat-sholat yang tidak ada sebabnya. Seperti sholat tasbih ini. Jadi sholat tasbih tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu terlarang. Jadi an-nahya mu'akkadun fiha anis sholat. Karena larangannya sangat kuat ya untuk melaksanakan sholat sunnah di waktu itu ya. Larangannya sangat kuat. Wa hadhil asya' dha'ifah fala tuqawimuhu. Wa amma ma lahu sabab, salat tasbih itu dianggap tidak ada sebabnya kan. Tidak ada sebab tertentu. Tapi kalau sholat ada sebabnya, seperti masuk masjid, ya setiap kali masuk masjid, terus sholat gerhana, ya pada saat gerhana mau di waktu kapan saja kan, gerhananya tiba, ya dilaksanakan sholat. Mau di, kan 3 waktu dilarang sholat itu kan pas terbit atau pas terbenam, dan pas matahari di tengah hari ya. Yang paling kuat di 2 titik ya, pas matahari terbenam dan terbit. Ya. Tapi kalau terjadi ada sebabnya, dengan masuk masjid pas di waktu itu, ya sholat sunnah, tahiyatul masjid ya. Atau sholat matahari, atau sholat minta hujan, karena ada sebab yang mendesak ya, untuk dilaksanakan. Dan yang lainnya, maka boleh melaksanakan sholat meskipun di waktu yang dilarang. Fa'ala riwayatain, sebagian ala riwayatain ya, berarti ada 2 riwayat, sebagian membolehkan, sebagian juga ada yang tidak membolehkan karena sangat kuatnya larangan sholat di 3 waktu itu. Wa'alam anna nahya anis sholat fil awqat ats-tsalatsa lahu 3 asrar. Larangan sholat di 3 waktu itu ada 3 rahasia. 3 fadilah, 3 keutamaan. Kenapa dilarang? Salah satunya, ya, yang pertama, meninggalkan tasyabuh bi'ubadis syams. Ya, supaya kita tidak menyerupai dengan para pemuja matahari. Karena biasanya yang menyembah matahari itu ibadahnya pas saat terbit juga atau pas saat terbenam. Maka umat Islam dilarang
sholat di dua waktu ini. Kemudian yang kedua, at-tahdzir minas sujud liqarni syaitan. Karena ada hadis yang menyatakan matahari itu terbit, ya, dan ada tanduk setannya, ya Allah alam seperti apa. Yang jelas ada pernyataan hadis begitu. Jadi mewaspadai untuk sujud kepada tanduk setan, ya, di dua waktu itu. Fa inna syamsa tatlu ini, ya, karena matahari itu terbit wa ma'aha, dan bersamaan dengan itu ada tanduk setan yang mengikuti, ya. Fa idzar tafa'at faraqaha, jika mataharinya sudah agak tinggi, maka tanduk setannya ini memisahkan diri, ya. Idza stawat qoronaha, jika pas mataharinya terbit, nah itu bersamaan di situ ada. Sama saat terbenam juga begitu. Idza zalat, jika mataharinya sudah masuk terbenam, faraqaha, tanduk setannya ada, ya. Fa'idha tadayyafat lil ghurub qaranaha. Sudah mulai mendekati terbenam, ya. Nah, itu mengikuti di situ. Itu sama, ya. Nah, maka itu adalah hikmah, ya, hikmah kenapa dilarang sholat. Yang kedua. Yang ketiga, anna atau inna saliki tariq al-akhirah muadzabun 'alal ibadat. Orang-orang yang orientasinya jalan menuju akhirat itu kan selalu muadzabun. Muadzabun itu selalu melaksanakan, tidak meninggalkan untuk beribadah. Wal muadzabah ala namtin wahid yurithul malal. Ini hikmah yang ketiga, ya. Muadzabah, melaksanakan hal yang monoton, itu biasanya membosankan. Gitu, ya. Melaksanakan satu hal yang kegiatan yang sama berulang-ulang itu biasanya menimbulkan rasa bosan. Tapi kita diminta untuk beribadah setiap waktu. Tapi manusia cirinya kalau dia melaksanakan satu hal yang monoton terus-menerus biasanya bosan. Fa idza waqa'al man'u zadan nasyad. Nah, adanya larangan itu justru menjadikan kita semangat baru, gitu, ya. Setelah dilarang ada semangat lagi untuk melaksanakan di waktu setelah waktu larangannya hilang, gitu, ya. Itu diantara hikmah, 3 hikmah kenapa dilarang. Ada larangan, ada anjuran, ada perintah. Itu supaya kita variatif, ya, dalam melaksanakan di waktu-waktu tertentu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Li'anna nafsa harisah ala ma mana'at. Karena biasanya jiwa manusia itu penasaran kepada satu yang dilarang itu. Nah, famana al-insan minas shalah fi awqatin nahi walam yumna min nau'in akhar minat ta'abbud. Jadi orang kalau dilarang itu biasanya kan semakin penasaran. Jangankan kita, ya, Nabi Adam dan istrinya Hawa itu kan semua nikmat surga kan boleh, hanya satu pohon aja kan yang dilarang. Tapi penasaran kayaknya kan. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Nah, li'anna nafsa harisah alama muniat, ya, yang dilarang minhu. Nah, fa muni al insan minas shalah fi awqatin nahi. Manusia dilarang untuk melaksanakan sholat di waktu yang terlarang. Sholatnya dilarang, tapi ibadah yang lain kan tidak. Artinya kita disuruh beralih untuk ibadah yang lain supaya tidak bosan. Walam yumna min nau'in akhar minat ta'abbud. Sedekah kan bisa, baca kan bisa, belajar kan bisa, ya. Meskipun di dua waktu terbit atau terbenam itu. Tasbih bisa. Masih banyak ibadah yang lain yang bisa dilaksanakan meskipun di waktu itu sholat tidak boleh. Nah, tujuannya liyatanaqqal al-abid min halin ila hal. Supaya kita
hamba Allah ini untuk bisa berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Kama ju'ilat as-salatu mamnu'ah baina qiyam wa qu'ud wa ruku' wa sujud wallahu a'lam. Ya, seperti halnya salat bermacam-macam ya. Salat kan tidak hanya berdiri. Ya ada rukuknya, ada duduknya, ada sujudnya ya. Itu perpindahan kondisi itu biasanya menjadikan kita lebih semangat ya, tidak monoton. Disitulah supaya kita bisa bervariatif ya, mengisi hari-hari kita dengan ibadah-ibadah yang lain. Harapannya pintu-pintu ibadah itu terbuka ya, tidak satu ibadah saja. Kita punya amal unggulan, tapi tidak dari satu pintu ibadah, tapi dari banyak ibadah yang lain. Dari sini pernah pernyataan Umar bin Khattab kan, karena beliau berlomba, semacam berlomba ya, mau baik langsung atau tidak dengan Abu Bakar. Jadi akhirnya Umar menyatakan kalah gitu ya, dan berujar tidak ada satu pintu kebaikan apa saja kecuali Abu Bakar lebih dulu melaksanakan. Padahal Umar sudah berusaha ya untuk andil di pintu-pintu kebaikan dan ingin unggul. Tapi akhirnya beliau menyatakan Abu Bakar yang unggul di hampir banyak pintu kebaikan. Nah, harapannya di banyak pintu kebaikan masing-masing nanti ada amal unggulan yang siapa tahu di beberapa pintu itu kita yang diterima oleh Allah, karena kita tidak tahu mana amal yang paling ikhlas dan kemudian paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak kan gitu. Maka kita perlu memperbanyak pintu amal ya, di banyak ada sholat, ada zikir, ada membaca, ada tasbih dan lain-lain, sedekah ya. Satu saja pintu amal yang kemudian ikhlas dan itu diterima, apalagi itu sholat ya, karena induk awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Nanti sholat mana yang diterima ya, maka Masya Allah luar biasa nantinya bagi kita balasan dari Allah. Saya kira itu sementara yang bisa disampaikan sampai halaman 36. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah tentang bab zakat, rahasia dan apa yang berkaitan dengan zakat. Allah alam, mungkin ada yang disampaikan. Oh ini, ada yang bersolawat ya. Tapi di daerah saya kebanyakan mengucap Sallu alaihi, apakah itu kita mewakili? Kedua, siapa kalau kita tidak mau. Ya, soal pertama ya, Sallu alaihi itu sholawat singkat ya. Jadi sallu itu kan perintah ya. Kalau sallallahu alaihi itu berita atau doa. Kita semoga Allah gitu ya, semoga Allah memberikan sholawatnya kepada Nabi. Tapi kalau sallu alaihi itu biasanya diucapkan oleh tokoh yang memimpin saat itu. Dia meminta jamaahnya untuk bersalawat. Itu perintah. Sallu alaihi. Kalau lengkapnya ya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi wasallim. Jadi kalau sallallahu ujung belakangnya wasallam, disamakan ya redaksi fi'il madhi dan fi'il madhi. Tapi kalau perintah atau doa, ya Allah bersolawatlah. Allahumma salli alaihi wasallim. Nah, kadang kebalik-balik gitu. Kadang yang Allahumma salli alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kebalik-balik kadang sering ya bagi yang sudah belajar ya tidak boleh kebalik-balik. Nah, salawat yang lengkap ya kita Allahumma sholli ala nabi ya wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi ya wa ashabihi, itu masuk semua sahabatnya, terus wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, dan semua orang yang mengikuti beliaunya sampai hari kiamat. Itu sholawat yang lengkap. Tapi singkat hanya kepada beliau ya enggak apa-apa. Jadi shollu alaihi itu perintah. Seseorang meminta jamaahnya untuk bersolawat. Maka dijawab ya Allahumma sholli alaihi wasallim. Aku kok enggak mendengarkan teng teng teng. Gimana Bu? Iya. Nah, kemudian ya yang kedua, berdosakah? Ya, sifatnya itu bagian dari kita mengingat jasa beliau. Jasa beliau kepada umat manusia sangat besar. Maka ada anjuran sholawat ini. Sebisa mungkin, kalau tidak pun secara umum ya tidak berdosa ya. Tapi itu bab untuk bagaimana kita menghormati ya, mengucapkan terima kasih atas kebaikan beliau selama ini. Nah, gitu nggih. Maka sebisa mungkin setiap waktu kita bersolawat. Kemudian berdosakah ketiga, jika nama Nabi disebut secara umum, jika nama Nabi disebut kita bersolawat, dan solawatnya harapannya lengkap ya, termasuk pada saat jenengan nulis kata Nabi itu kan sering kali disingkat SAW atau short meme kalau bahasa Arab biasanya. Ya secara umum mewakili, tapi secara etika kurang bagus. SAW apa maksudnya? Bisa diterjemah yang lain nanti. Insya Allah dengan kita ngetik atau nulis saat misalnya nulis artikel ya apa begitu, daripada nulis SAW, insya Allah lengkap Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kadang di komputer ada simbol khusus itu, pakai itu tidak apa-apa. Tapi menyingkat doa yang bisa ditafsiri dengan makna yang lain, nah itu sebaiknya tidak dilaksanakan. Nah, termasuk SAW atau short meme atau shol'am, kadang singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Termasuk radhiyallahu anhu misalnya, para sahabat ya, jika nama sahabat disebut hanya ditulis RA misalnya. Ya secara umum mewakili ya, karena tafsiran umumnya memang radhiyallahu anhu. SAW juga tafsiran umumnya sallallahu alaihi wasallam. SWT misalnya, tafsiran umumnya subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah kalau kita nulis lengkap pahalanya lebih. Setiap hurufnya pasti. Kan kita pasti baca kalau nulis. Nah sebaiknya jika di tulisan ya, dan kita bisa sempat ya ditulis, dijawab Allahumma sholli alaihi wasallim ya. Allah alam salam. Cukup insyaallah. Ustadz, terima kasih. Yeah. Ustadz gini Ustadz, seringkali sholawat itu di daerah saya, maaf Ustadz, dijadikan alat untuk meninggalkan masjid kan. Allahumma sholli ala Muhammad, ayo mulai gitu. Allahumma sholli. Jadi kalau maaf Ustadz, itu gimana Ustadz? Jadi kalau sudah mendengar ada kata Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, ayo mulai gitu. Itu gimana meninggalkan jamaah itu? Bubar jamaah itu Ustadz. Itu gimana? Maaf yang apa namanya? Yang ngajak mulainya yang ujung terakhirnya itu jelas ngajak mulai. Itu bagian dari apa ya, budaya yang disampaikan ya, yang jika kita sering mendengar. Jadi apa ada sampai anekdotnya sholawat
sholawat nyuruh ulang gitu ya. Jadi sebenarnya tidak harus dengan sholawat ya, karena sudah jadi kebiasaan ya akhirnya dipandu dengan sholawat supaya majelis itu selesai. Nah, Iya. karena sebenarnya majelis itu selesai kan dengan doa kafaratul majelis. Nggih. Lebih bagus ya, karena kan dalam majelis itu kan kita tidak tahu ya, mungkin ada unsur lalai, ada unsur dosa, ada unsur kurang sempurna majelis itu, maka dengan kafaratul majelis itu harapannya majelis itu diampuni kalau ada celah, ada dosa, ada kekurangan. Gitu ya. Itu sepertinya idealnya begitu. Nah, kalau hanya untuk membubarkan majelis selain dengan doa kafaratul majelis, ya tidak harus dengan sholawat sebenarnya. Ya langsung aja nggak apa-apa. Ayo kita selesai misalnya, atau dengan komando yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya supaya akhir majelis itu ditutup dengan sholawat sih nggak apa-apa. Cuma kadang tadi itu diplesetkan. Ayo Allahumma mulai. sholli alaihi jadi Allahumma sholli alaihi plesetannya jadi mulai repot. Nah, itu bagian dari waktu mungkin awal-awal dulu yang mencetuskan itu bagian dari cara untuk membumikan sholawat gitu ya, supaya orang suka bersolawat. Dari hampir semua titik itu harapannya kita banyak bersolawat. Kalau niatnya tulus, insya Allah dapat pahala sholawatnya. Tapi kalau niatnya tadi untuk mengakhiri majelis atau mengusir orang yang datang di situ, nah ini ya, jadi unsur ibadahnya berkurang. Unsur ibadahnya berkurang. Kan zikir, sholawat itu kan harus juga disampaikan dengan ya niat hatinya ditata. Zikir itu kan ditata niatnya, mengucapkan itu kan kemarin ya, kan tidak hanya diucapkan, hati, pikiran juga fokus. Jadi kebiasaan untuk men-skip keadaan, mana kebiasaan harian, mana ibadah, mana doa itu harus sebisa mungkin kita bisa men-skip ya. Ini selesai pindah, selesai pindah. Nah, kalau tidak begitu hanya semacam formalitas saja dan akhirnya salah makna ya, salah makna dan tujuannya. Allah alam bisawab. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Enggak yang lain cukup insyaallah. Ya Ustaz. Oke, kalau tidak ada marilah kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwan bil hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Matur nuwun Ustaz. Sampai